Tidak sedikit untuk memulai tragedi yang tidak masuk akal seperti ini. Tetapi kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencari keadilan bagi anak-anak ini. Seorang wanita Texas dituduh menembak mati anak-anaknya sendiri dalam tindakan kekerasan yang mengerikan. Sekarang, entah bagaimana, 2 dari 4 korban selamat. Mereka sedang dalam masa pemulihan, sementara ibu mereka dipenjara dengan jaminan 14 juta dolar. Dan seiring penyelidikan terhadap One Indah Romulus meluas, semakin banyak detail aneh yang terungkap tentang apa yang diduga terjadi di dalam rumahnya. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Seperti yang saya sekali kekuani pada titik ini, kasus ini masih berlangsung, namun yang paling penting adalah tim kami sedang mengerjakannya. Kami udah bekerja keras tanpa henti sejak hal ini muncul, bukan? Jadi saya bisa meyakinkan Anda, kami sedang menyelidiki hal ini, dan ada banyak hal yang belum bisa kami ungkapkan saat ini. Penegak hukum di 2 wilayah Texas sedang berusaha mengungkap apa yang menyebabkan seorang ibu diduga menembak ke-4 anaknya di dalam mobil, menewaskan anak tertua, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, dan yang termuda, seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Pihak berwenang Brazoria County menyatakan, Oneinda Romulus, 31 tahun sendiri yang menelepon 911. Kejadian ini berlangsung sebelum pukul 5 pagi, Sabtu 4 Oktober di toko OASIS Angleton. Menurut pengaduan pidana terhadap Romulus, pelapor mengetahui dari dispatch Brazoria County bahwa Oninda Romulus, seorang wanita kulit hitam, menembak 4 anaknya yang masih di bawah umur dan kini berada di toko serba ada itu. Jadi pengaduan ini kemudian menjelaskan situasi yang ditemui penyidik di pom bensin, di mana sebuah mobil putih diparkir di pompa bensin dengan mesin masih menyala, oke? Kutipan, kain putih menutupi tubuh anak kecil yang tergeletak di belakang kendaraan. Pelapor melihat kain putih kedua menutupi tubuh di sisi penumpang antara mobil dan pompa bensin. Pelapor melihat tubuh tersebut berada dalam posisi setengah, tergantung keluar dari pintu penumpang depan, dengan kaki masih di dalam kendaraan, dan bagian atas tubuh serta kepala berada di tanah. Ini benar-benar mengerikan. Dalam konferensi pers, pihak berwenang menyatakan yakin penembakan terjadi di dalam mobil, namun belum jelas posisi mobil saat kejadian. Kata penyidik, pemilik toko datang dan membiarkan wakil sheriff melihat rekaman closed circuit television. Penyidik menulis, mereka melihat wanita diduga Romulus keluar dari mobil putih dan berjalan ke pompa bensin. Dilaporkan dia tampak sedang menelepon saat itu, mungkin sudah menghubungi 911 tapi tidak yakin. Setelah dia mengisi bensin, dia terlihat berjalan kembali ke sisi pengemudi, berhenti untuk melihat ke jendela belakang sebelum kembali ke kursi pengemudi. Sekarang, para deputi pertama yang tiba di lokasi mencoba berbicara dengan Romulus, tetapi ketika dia mulai mundur dari mereka dan mobil, saat itulah mereka menahannya. Saat itu mereka sadar ada pria terkulai di kursi penumpang depan. Dia diidentifikasi sebagai Acario, 13 tahun. Mereka mencoba menolong, tapi dia sudah meninggal. Dia meninggal karena luka tembak. Dan saat itulah mereka melihat ada 3 anak lain di kursi belakang juga mengalami luka tembak. Dan meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin, seorang anak lainnya, Amora yang berusia 3 tahun, dinyatakan meninggal dunia. 2 anak berusia 8 dan 9 tahun diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit. Dokumen pengadilan menyebut beberapa senjata api ditemukan bersama Romulus, tapi tidak dijelaskan apakah di tubuhnya atau di mobil. Namun menurut pengaduan, deputi sudah membacakan hak Miranda pada Romulus. Jadi penyidik mencoba berbicara dengannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini, tetapi menurutnya, kutip, dia tidak masuk akal. Dan pada saat itu, dia dibawa ke penjara. Ketika penyidik kembali ke kantor sheriff, Romulus diantar ke ruang wawancara. Mereka menulis dalam pengaduan bahwa dia tampak paranoid, tidak mau duduk, terus melihat ke arah pintu ruang wawancara. Akhirnya, penyidik berhasil cukup akrab dengannya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam pengaduan tersebut tertulis, selama wawancara, Aviant menanyakan kepada Aninda Romulus mengapa dia menelepon 911 dan dia menyatakan bahwa dia tidak bisa membicarakannya. Aviant lalu bertanya lagi, alasan dia menelepon 911 dan dia menjawab, daripada mereka lakukan pada saya akan lakukan pada mereka. Aviant bertanya lagi, melakukan apa? Oninda Romulus menjawab,
membunuh mereka semua. Saat diinterogasi, Romulus dilaporkan berkata bahwa dia tak menelepon 911. Dia menyebutnya iblis. Avian melanjutkan wawancara dan menanyakan kepada Oninda Romulus apakah dia punya anak. Dia menyatakan, lalu Avian bertanya berapa anak yang dia miliki. Oninda Romulus menjawab punya 4 anak, menyebut nama dan usia mereka. Avian bertanya pada Oninda Romulus di mana anak-anaknya dan dia menjawab mereka bersama, kutip, iblis. Avian bertanya maksud pernyataan itu. Oninda Romulus menjawab mereka sudah meninggal. Avian menanyakan pada Oninda Romulus maksud pernyataan itu karena mereka sudah meninggal. Dan dia menyatakan, karena kamu tidak bisa membawa aku tanpa aku membawa kamu. Oninda Romulus menyatakan anak-anaknya sudah mati baginya. Jadi pihak berwenang, mereka menuntutnya dengan 2 tuduhan pembunuhan, 2 tuduhan penyerangan berat dengan senjata mematikan, dan dia ditahan dengan jaminan sebesar $14 juta. Ternyata rumah Romulus berada di Porter, Texas di Montgomery County. Itu lebih dari 60 mil dari lokasi penangkapannya. Kami menerima surat perintah penggeledahan dari penyidik Montgomery County. Saya akan memberitahu Anda, mereka memberi lebih banyak info tentang dia yang perlu dibahas. Sebelum membahas detail, saya ingin menyambut tamu baru di Sidebar, Dr. T. Anansi Wilson, pakar hukum nasional, komentator, lulusan Howard University, Dr. University of Texas di Austin, yang ahli menjelaskan isu hukum pidana kompleks. Terima kasih sudah datang di Sidebar. Kami senang Anda hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Senang memulai percakapan ini. Ya, ini kasus yang sulit. Maksud saya, informasi yang kita ketahui sejauh ini benar-benar membuat merinding. Ini sangat mengejutkan dan menjadi tantangan bagi penegak hukum. 4 anak mengalami luka parah, 2 sudah meninggal, 2 lainnya terancam meninggal jika tak segera ditolong. Apa reaksi awal Anda ketika melihat ini? Dan apa yang Anda katakan kepada orang-orang? Apa prioritas utama ketika merespons situasi seperti ini? Respons utama dari saya itu adalah, ya Tuhan, anak-anak itu. Saya melihat Anda tahu transkripnya dan kemudian sempat melihat sedikit rekaman videonya sepertinya dari lokasi kejadian. Dan itu hanya berpikir saya tebak gimana kalau saya sering di dalam kondisi mental seperti apa seseorang harus berada hingga diduga melakukan ini kepada anak-anak lalu keluar mengemudi ke pom bensin sambil menelepon dan mulai mengisi bensin. Benar? Beberapa anak itu nyaris meninggal, hanya selai napas dari hidup. Nawuso dalam menjaga tempat kejadian perkara untuk polisi, penegak hukum, maupun pengacara pembela, benar? Hal pertama yang ingin Anda lakukan di sini adalah memeriksa mobil dan melihat apakah ada yang masih hidup, benar? Bisakah kita memanggil ahli medis ke sini untuk memeriksa tempat kejadian ini? Bagaimana kita membuat wanita ini mulai berbicara jika dia mau berbicara sama sekali? Apakah dia sudah dibacakan hak-haknya? Apakah kita akan bisa menggunakan apa yang dia katakan kepada kita? Pertama, dia untuk menjaga tempat kejadian perkara demi penuntutan dan mungkin juga untuk pembelaan, tapi juga memastikan bahwa kita bisa memeriksa luka-lukanya dan memahami apa yang terjadi pada anak-anak ini. Karena jelas dari surat pernyataan itu, tidak langsung jelas apakah anak-anak itu telah ditembakkan, atau apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Itu akan jadi prioritas utama saya di sana. Kamu menyebutkan kesehatan mental. Penyelidik menyebutkan 2 kali dalam pernyataan tertulis bahwa Romulus, kutip, tidak masuk akal dan bertindak paranoid. Apa pendapatmu saat membaca hal seperti itu? Ya, maksudku masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Sebagai pengacara pembela pidana, pikiranku pertama-tama apakah dia akan dinyatakan kompeten untuk diadili nanti, benar? Pistus Senonis itu berdialog saat persiapan sidang, bukan di tempat kejadian perkara. Tapi yang kedua, di tempat kejadian perkara itu, apakah dia hanya berbicara ngelantur, apakah dia berakting, apakah dia membutuhkan dukungan kesehatan mental? Karena seringkali ada orang-orang yang mungkin hanya sedang shock. Dan saya tidak bisa dibuat yang Anda tahu, diduga menembak atau bahkan hanya dituduh menembak 4 anak saya, membunuh 2 di antaranya, bahwa saya tidak akan shock, bahwa saya tidak akan mengatakan apapun, kan, kepada petugas, kepada diri saya sendiri, kepada Tuhan, siapapun yang saya percayai, kepada keluarga saya. Saya juga tertarik untuk memikirkan dengan siapa dia menelepon setelah dia menelepon polisi. Itu akan menarik bagi saya. Tapi pada saat itu Anda tahu-tahu, kita akan ingin dia menjalani semacam evaluasi karena dia bisa saja menyesatkan Anda, atau Anda tahu, bisa juga apa yang dia katakan tidak membantu penyelidikan tempat kejadian perkara atau penyelidikan. Anda tahu, apakah ada anak lain yang bisa kita cari tahu nanti? Ada 2 hal yang saya pikirkan saat membacanya. Pertama, gagasan menembak anak sendiri pasti ada sesuatu di baliknya. Jadi,
Pikiran pertama saya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sedang menelpon seseorang kan? Kalau Anda berpikir tentang dilusi, maksud saya, apakah dia benar-benar berbicara dengan seseorang? Mari kita letakkan itu di situ. Tapi yang saya pahami, di Texas, dan saya tahu, ini adalah pembelaan yang sangat sulit. Saya tahu, tidak selalu begitu. Tapi jika menghadapi situasi ini, saya langsung mencari. Texas punya pembelaan gangguan jiwa. Dan jika Anda berbicara tentang apakah seseorang memahami kesalahan dari tindakannya, dan jelas kita belum memiliki semua detailnya, tapi apakah itu sesuatu yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pengacara pembela ketika membahas kejahatan keji seperti ini? Dan mungkin sulit bagi juri untuk menerima bagaimana seseorang bisa menembak anak-anak seperti ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Benar. Maksud saya dalam situasi seperti ini Anda selalu mempertimbangkan setiap pembelaan, bukan? Sekali lagi, hanya untuk mengingatkan para penonton tadi, yang kita miliki saat ini adalah surat pernyataan dari polisi. Kita hanya punya versi cerita dari pihak polisi. Kita belum dengar versi dari pihak dia. Judgment mengajar hukum, saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau baca surat pernyataan, laporan tempat kejadian perkara, atau pengaduan, itu skenario terburuk untuk klien. Jika semua terburuk, benar, inilah yang kita bahas. Sebagai pengacara pembela, Anda pasti mempertimbangkan pembelaan gangguan jiwa. Itu bukan pembelaan terbaik, bukan yang ingin Anda pakai, dan bukan kartu bebas penjara. Karena selain kalau muncul udah kalakatit, itu berarti Anda tidak akan dihukum. Itu berarti, ya dalam banyak kasus, dan Texas adalah negara bagian yang aneh. Saya tuh harus melihat lebih dekat lagi. Saya sudah lama tidak ke sana sih. Tapi secara umum, di seluruh negeri itu berarti Anda akan dipenjara, ya, ditahan. Jangan kita bilang di penjara, mungkin ditahan. Mungkin itu kata yang lebih baik sampai Anda mencapai kewarasan, kan? Dan kemudian hukuman Anda mungkin berubah. Ini bukan berarti jika Anda dinyatakan tidak waras, Anda bisa langsung pulang hanya dengan minum obat atau diawasi. Tidak, Anda tetap akan dijauhkan dari masyarakat. Itu harus kita pikirkan. Tapi sekali lagi, pembelaan karena tidak waras menanyakan, apakah mereka mampu memahami kesalahan dari tindakan mereka pada saat itu? Kita tidak tahu, kan? Tapi apakah mereka sadar perbuatannya kriminal? Itu juga perlu kita pikirkan. Dia bisa saja bilang setan yang menyuruhnya. Kita mungkin belum memenuhi standar ketidakwarasan Texas, jadi pembelaannya akan sulit. Sebagai pengacara pembela corpus delicti, saya akan mencari kemungkinan lain. Seperti apakah ada orang lain yang menembak anak-anak ini, atau apakah dia sedang dipengaruhi sesuatu? Apakah dia menerima obat ilegal dari orang lain? Apakah ada obat dalam tubuhnya? Bisakah kita membicarakan itu sebentar sebelum kita lanjut lebih jauh? Apakah itu protokol standar untuk memeriksa darah terhadap alkohol, obat, atau racun? Dan jika mereka tidak melakukannya, jika penegak hukum tidak melakukannya, apakah itu sesuatu yang bisa dijadikan masalah oleh pengacara pembela di kemudian hari? Jika mereka tidak melakukannya? Ya, Ya, maksud saya, itu sesuatu yang akan saya bahas. Maksud saya, umumnya kasus seperti ini dan kasus apapun, terutama di Texas, di mana mereka sangat suka menguji darah Anda untuk apa saja, mereka mungkin akan melakukan tes-tes ini terutama untuk masalah tanggung jawab bagi penjara juga. Karena sekarang Anda telah membawa orang ini yang jelas-jelas bertingkah delusi, berjalan berputar-putar, berbicara dengan seseorang yang tidak ada, berbicara dengan iblis, mengatakan anak-anaknya bersama iblis karena dia tidak akan membiarkan mereka membawanya keluar. Ada sesuatu yang salah di sini. Jadi Anda akan menjalani evaluasi medis, dan tim evaluasi medis itu akan memutuskan tes apa yang perlu dilakukan untuk memberikan perawatan terbaik bagi orang ini, karena hal lain yang akan Anda perhatikan jika Anda adalah pihak penjara atau sheriff di Texas adalah, tunggu dulu, saya tidak tahu apakah orang ini perlu diawasi karena risiko bunuh diri. Saya sudah ingin bertanggung jawab di penjara tanpa tim medis benar-benar mengevaluasi kondisi mental, psikotik, fisiologis, dan biologisnya. Apakah dia sedang di bawah pengaruh sesuatu. Jadi itulah evaluasi yang ingin kami lakukan. Tapi sebagai tim pembela tentu saja Anda juga ingin mendapatkan informasi itu. Dan jika mereka tidak memilikinya, ya aja itu bagus karena sekarang Anda bisa menciptakan lebih banyak keraguan yang masuk akal. Kadang-kadang lebih baik jika mereka tidak melakukan pengujian itu. itu poin yang sangat bagus. Mari kita bahas, Dr. Wilson. Saya ingin mendengar reaksi Anda soal kehadiran media sosial Romulus. Oke, jadi kami menelusuri halaman Instagramnya. Sementara sebagian ibu membagikan foto atau video pencapaian dan momen istimewa anak-anak mereka, halamannya hampir tak pernah memuat postingan tentang anak-anaknya. Banyak foto dan videonya menampilkan gaya hidup pesta, termasuk dia memamerkan tumpukan uang tunai dan pembelian barang-barang mewah. Meskipun, seperti yang kita tahu, apa yang ditampilkan secara online tidak selalu merupakan kebenaran, siapapun orang yang sedang dibicarakan. Ngomong-ngomong, kami menemukan contoh ini tentang sikap Romulus yang tampaknya terhadap anak-anaknya. Ini dari perjalanan mereka ke Cancun saat liburan musim semi tahun ini. Dan sebuah foto minuman dengan keterangan,
Aku harus minum ini segera setelah turun dari pesawat karena anak-anak ini nggak ada harganya sama sekali. Lalu ada sebuah video yang tampaknya dari perjalanan yang sama, yang menunjukkan atau sepertinya menunjukkan Romulus mengantar sekelompok anak-anak ke sebuah area dengan kolam renang. Dia kembali berbicara dengan mereka saat turun tangga. Dan keterangan pada video itu berbunyi, sangat dibutuhkan emoji tersenyum dengan hati. Jika F them kids adalah orang, emoji tutup wajah pakai tangan. Aku akan bersenang-senang sekali bersama kita semua. Dadah. Akario mengambil baju renang kalian. Baju renangku? Ya, Kenapa? kenapa? Karena kamu akan masuk ke kolam renang. Lihat, kamu akan bersenang-senang. Iya. Ayo, semua sudah di dalam. Dan salah satu video terakhir yang diunggah sebelum tragedi ini memiliki keterangan, Mama juga harus punya kehidupan. Dr. Wilson, apakah ini relevan untuk kasusnya? Apakah ini sesuatu yang akan dilihat dan digunakan oleh para penyidik, jaksa, atau mungkin pengacara pembela? Jaksa mungkin akan mencoba menggunakannya dan berharap juri sudah pernah melihat gambar-gambar ini. Berharap media memberitakannya, tapi saya rasa itu tidak secara langsung relevan dengan negara bagian. Cuma maksud saya, cek muncul informasi lain seperti tuduhan pelecehan anak, atau tuduhan terkait peristiwa atau gambar dengan penanda waktu tertentu, itu bisa relevan. Namun ini adalah pernyataan di luar pengadilan yang tampaknya tak terkait dengan kualitasnya sebagai ibu. Maksud saya punya banyak teman ibu tunggal dan banyak dari mereka bahkan tidak menampilkan anak-anak di Instagram mereka. Jadi hanya ada fantasi mereka. Mereka tetap mencintai anak-anak namun stres karena mengurus anak sendirian. Instagram itu soal menonjolkan diri, tampil glamour, dan menikmati momen sebagai wanita lajang yang seksi, kan? Pernyataan seperti cuekin saja anak-anak itu sangat umum di kalangan seumuran saya, kan? Ini semacam gagasan bahwa kamu juga berhak menjadi manusia, tapi itu bisa disalahartikan atau bahkan bisa jadi keyakinan yang benar-benar dipegang teguh bahwa tidak, saya sama sekali tidak peduli dengan anak-anak saya. Saya memang gak berharap mereka mati. Saya memang punya rasa benci terhadap mereka. Kita harus menghubungkan pernyataan ini dengan pola kejadian yang mendasari agar jelas bahwa ini perasaan yang benar-benar dia pegang, bukan sekadar gosip di luar pengadilan. Benar, kaitkan dengan niat untuk membunuh. Saya membahas fakta bahwa postingan Romulus cenderung menampilkan barang-barang mahal seperti tas, kacamata hitam, uang tunai. Surat perintah penggeledahan dari Deputi Montgomery County memberi gambaran tentang cara ia mendapat uang tunai itu. Surat perintah itu memuat foto hitam putih rumah bata di Spear Valley Lane, Porter, Texas. Selain meminta foto dan video bagian dalam dan luar rumah sebagai bukti, surat perintah itu juga mencantumkan barang-barang yang dicari para deputi di rumah tersebut. Itu mencakup semua perangkat elektronik penyimpan data seperti digital video recorder ponsel, tablet, komputer, kartu SIM, hard drive, alat untuk mencetak, menyalin, memindai, mengubah dokumen, serta barang berisi informasi identitas untuk tujuan apapun. Dan kita akan membahas alasannya sebentar lagi. Tapi Dr. Wilson, dalam situasi seperti ini, di mana seseorang dituduh melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, apa batasan yang dapat dicari oleh penyidik dengan surat perintah? Menurut Anda, apa yang terjadi di sini? Ya, saya tidak akan bilang begini. Ketika saya melihat kasus pembunuhan, biasanya saya tidak berpikir akan menemukan penipu kriminal jenius, bukan? Jadi biasanya ini adalah dua tipe orang yang benar-benar berbeda yang melakukan kedua kejahatan ini, kecuali orang yang dibunuh itu juga terlibat dalam aktivitas penipuan semacam ini. Tapi ketika Anda ingin membuat surat perintah penggeledahan, Anda mencari bukti yang terkait dengan kejahatan yang Anda yakini telah terjadi, bukan? Ada beberapa jenis surat perintah yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa mendapatkan surat perintah karena Anda yakin ada kejahatan yang sedang terjadi. Anda bisa memperoleh surat perintah jika yakin kejahatan sudah terjadi dan bukti bisa hilang, rusak, atau musnah karena mudah terurai. Kita tidak tahu, tapi Anda harus menjelaskan secara spesifik hal yang ingin ditemukan dalam surat perintah itu. Jadi itu memberitahu saya bahwa ketika mereka memiliki daftar barang-barang yang mereka cari, mereka sudah mendapatkan beberapa informasi atau petunjuk tentang hal-hal ini dari tempat lain. Karena apakah hubungannya itu dengan menembak 4 anak?
Itu adalah hubungan yang aneh dan tidak langsung. Kini menunjukkan petugas sudah curiga ada hal lain. Saya jadi penasaran apa yang dia bilang saat wawancara. Ini Anda ada tahu apa yang seperti ditemukan di mobil di tas tangan dirinya atau ponselnya jika dia tidak didampingi pengacara dan ceroboh memberikan ponsel ke polisi. Itu dari mana polisi mendapat firasat ini? Menurut saya, wanita ini selain diduga membunuh anak-anaknya, juga diduga pebisnis kriminal yang cerdas. Jika dia mampu melakukan semua ini, of course punya banyak uang. Saya membayangkan apa yang bisa dia capai jika melakukannya dengan benar, mengambil gelar magister administrasi bisnis sekolah, memulai bisnis dan menafkahi anak-anaknya. Saya penasaran, apa yang terjadi di balik semua ini? Bagaimana dia terlibat? Mari kita bahas lebih lanjut tentang itu, karena kita harus mencatat bahwa surat perintah penggeledahan juga menunjukkan bahwa ada seekor anjing yang, kutip, ditelantarkan di rumah tersebut dan sekarang berada di bawah perawatan pengendalian hewan. Surat perintah ini juga mengungkapkan bahwa para deputi khawatir tentang seseorang yang mungkin berada di rumah ini juga, karena surat perintah tersebut menyatakan bahwa pada saat unit tiba di lokasi Spear Valley Lane, anak tertua Romulus, seorang remaja berusia 17 tahun, belum ditemukan karena anak ini tidak berada di dalam kendaraan bersama 4 korban lainnya. Akhirnya, para deputi mendobrak pintu rumah ini. Mereka ingin memeriksa ke dalam, mencari tahu apakah remaja 17 tahun itu ada di dalam. Kalau begitu, apa orang ini baik-baik saja? Tak ada yang ditemukan. Saya ingin bahas beberapa barang di rumah itu. Jadi dokumen menyatakan bahwa selama pencarian awal, penyidik menemukan bukti adanya skema penipuan identitas berskala besar. Oke, jadi inilah yang tadi kita bahas. Saya melihat banyak kartu jaminan sosial dan dokumen identitas lain berisi informasi banyak individu. Ini mencakup kartu jaminan sosial dan cek Departemen Keuangan Amerika Serikat ke lokasi ini dengan nama berbeda dicek. Dokumen identitas palsu tersebut berada dalam berbagai tahap pembuatan dengan nama, negara bagian, dan foto yang berbeda-beda. Barang-barang ini diduga terkait kejahatan, tetapi di luar cakupan surat perintah awal untuk penghuni. Beberapa kartu identitas memiliki foto Oninda Romulus dengan nama-nama individu yang berbeda. Barang-barang ini ditemukan di sebuah kantor di dalam rumah, yang juga berisi banyak label pengiriman, ponsel, komputer, laptop, printer, dan perangkat lainnya. Secara keseluruhan, penyelidik mengumpulkan banyak barang bukti potensial. Fox 26, Houston melaporkan bahwa dokumen pengadilan mencantumkan barang-barang yang meliputi 31 kartu jaminan sosial, 33 kartu identitas, 15 kartu kredit, 15 paket cek kosong. Dr. Wilson, kembali ke Anda. Jika benar, Anda tadi sudah sebutkan bagaimana mereka mendapatkannya. Apakah ini sekarang akan menjadi kasus terpisah? Apakah mereka akan memisahkan kasus pembunuhan dengan dugaan penipuan keuangan? Kemungkinan tetap kasus sama, hanya dakwaannya berbeda kan? Oke. Wait, dan ketika Anda memiliki surat perintah, Anda seharusnya mencantumkan secara spesifik barang-barang yang Anda cari. Oh, udah, saya pikir kata yang kita gunakan dalam hukum pidana, saya sudah lama tidak mengajarkan bagian ini, adalah dengan kekhususan, bukan? Anda tidak bisa hanya sekadar mencari-cari tanpa tujuan. Tapi aturan suits, jika Anda masuk ke sebuah firm, Anda melihat bukti kejahatan lain, dia tidak harus di kantor rumah dimanapun surat perintah itu berlaku, dan Anda melihat bukti kejahatan lain yang ada di apa yang kita sebut sebagai plain view atau tampak jelas, itu sah-sah saja, bukan? Jadi mereka masuk ke kantor itu, kantor di dalam gedung atau rumah ini atau apapun itu untuk mencari pemuda ini. Mereka melihat semua bukti kejahatan lainnya, jadi itu sah di sana. Tapi ya, ini akan menjadi bagian dari kasus yang sama. Dahil akan sebagai seorang pengacara karena banyak dari kita yang punya spesialisasi. Jadi mungkin kamu berspesialisasi dalam kasus pembunuhan. Sekarang kamu punya ini, saya tidak tahu jenis atau berapa banyak penipuan yang terjadi di sini. Saya tidak akan merasa siap kan untuk menangani kasus penipuan, tapi saya merasa lebih nyaman dengan kasus pembunuhan. Beberapa orang adalah atlet hebat dan hanya berkata keraguan yang masuk akal. Ini mungkin kasus serupa dengan tim pengacara berbeda jika dia mampu membayar. Semoga layanan pembela umum di sana punya tim sangat berkualitas. Itu poin bagus. Saya juga ingin memberitahu, surat penggeledahan menunjukkan ada Tesla berplat Georgia di jalan masuk saat petugas tiba. Catatan latar belakang menyebut Romulus pernah tinggal di Georgia. Menurut penyelidik, kamera pengawas di seberang jalan merekam beberapa orang keluar dari rumah itu usai pukul 2.30 pagi. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober, dengan beberapa subjek, kutip, bertubuh kecil sesuai dengan anak-anak.
Mereka tampaknya masuk ke dalam mobil di sebelah Tesla, lalu pergi. Surat perintah itu meminta akses ke sistem dan penyimpanan kamera Tesla untuk mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang mungkin keluar malam itu. Penyelidik yang memberikan rincian untuk surat perintah itu mencatat bahwa mengumpulkan bukti elektronik sebanyak ini bisa memakan waktu beberapa hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Dr. Wilson, kita sering membahas bukti elektronik. Sekarang, semakin sulit bagi seseorang menyembunyikan aktivitas kriminal atau lolos dari kejahatan. Maksud saya, sebuah Tesla itu sendiri hampir seperti sebuah komputer. Ini adalah jenis mesin operasi yang sangat berbeda. Cara menyimpan informasinya juga sangat berbeda. Saya penasaran apa yang bisa diharapkan saat membahas bukti elektronik. Ya, maksud saya akui Tesla itu memang sangat khusus. Saya punya Kia Electric Vehicle di 9, dan saya suka mobil itu karena fitur keamanannya sangat bagus dan ada begitu banyak kamera. Saya punya teman yang baru saja mengalami kejadian dengan Tesla mereka. Seseorang mencoba mencuri dan pelaku terekam kamera karena Teslanya masih merekamkan. Ketika benda-benda ini jadi alat pengawas, muncul masalah. Tapi tentu saja ketika kita mencoba mendapatkan surat perintah untuk perangkat elektronik dengan Tesla, itu mungkin sama sulitnya seperti dengan ponsel. Apakah Anda perlu mendapatkan surat perintah ini dari perusahaan Tesla? Apakah ada metode enkripsi khusus untuk mengamankan data di Tesla Anda? Bagaimana sebenarnya Anda masuk ke mobil? Banyak pertanyaan muncul di sana. Dan seringkali perusahaan tidak mau memberikan data kepada Anda, meskipun mungkin ada seorang pembunuh berantai, atau pemerkosa yang berkeliaran karena cara mereka memasarkan diri adalah, lihat, ini privasi Anda di sini. Mereka menjual gagasan privasi dan kenyamanan. Jadi jikalau sinar seperti Tesla, kita pernah melihat ini terjadi pada Apple di masa lalu dengan FBI. Mereka begitu saja menyerahkan data, begitu saja menyerahkan hasil pengawasan mereka tanpa perlawanan yang berarti. Hal itu membuat pengalaman dan produk yang mereka beli terasa murahan di mata banyak konsumen. Rasanya seperti Anda bahkan tidak bisa memiliki, Anda tahu, yang disebut hak privasi di rumah sendiri, di mobil sendiri, atau dimanapun. Dari tes saja kita sebagai kendaraan, Anda juga memiliki hak privasi yang lebih terbatas. Jadi menurut saya tersebut banyak masalah di sana, tidak hanya soal aspek hukum dari surat panggilan dan mendapatkan informasi itu, tapi juga semacam pertarungan dengan perusahaan yang juga memperhatikan keuntungan mereka, merek mereka, reputasi mereka. Senang Anda menyebutkan itu karena kita sudah banyak membahas chat generatif pre-trained transformer, bagaimana input di sana bisa dipakai dalam kasus pidana, perkembangan teknologi, dan isu privasi. Saya ingin menyampaikan satu hal aneh lagi dalam kasus ini. Jadi, meskipun para deputi dalam konferensi pers tidak membahas masalah hak asuh seputar anak-anak Romulus, Romulus sendiri pernah tampil di salah satu episode acara televisi Paternity Court. Menurut Daily Mail, pertanyaan mengenai siapa ayah dari anak berusia 18 bulan diajukan dalam episode tahun 2013. Sekarang, belum jelas apakah anak tersebut adalah salah satu korban dalam kasus ini. Usia itu memang sesuai jika Achario berumur 13 tahun. Fox 26 Houston melaporkan kantor Sheriff Fayette County, Georgia, mengonfirmasi bahwa Romulus ditangkap tahun 2022 didakwa pelanggaran ringan DUI karena narkoba, gagal menjaga lajur, dan kepemilikan ganja kurang dari 1 ons. Media melaporkan dia mengaku bersalah atas dakwaan DUI, sementara jaksa membatalkan 2 dakwaan lain. Dr. Wilson, sebelum saya akhiri, adakah kemungkinan hal itu memengaruhi kasus ini? Apakah riwayat tindakan buruk sebelumnya perlu dipertimbangkan dalam penyelidikan atau kasus hukum ini? Menurut saya tidak harus kepilih ganja deh, atau Anda tahu mengemudi di bawah pengaruh ganja. Bukan mau menyinggung teman di Atlanta, tapi saya rasa di sana mudah sekali menemukan orang mengemudi di bawah pengaruh ganja. Tapi pada dalam kesempatan lalu Anda tahu, acara televisi itu sangat menarik bagi saya karena membuat saya bertanya-tanya, apakah orang ini bersamaan dengan Instagram adalah seseorang yang sedang mencari ketenaran? Apakah ini seseorang yang mencoba menjadi semacam orang reality televisi? Cara televisi pengadilan kasus ayah biologis lebih untuk popularitas, banyak yang direkayasa. Saya penasaran, apakah dia berusaha membangun citra hebat untuk dirinya lewat 2 hal itu dan masalah pajak ini? Ya, apakah ini motifnya? Apakah dia ingin menyingkirkan anak-anak agar bisa sendiri jadi selebriti dan hidup lebih baik? Ya, maksud saya, itu perlu saya diselidiki. Belum pasti atau sekali jadi bukti, tapi ini sebuah tema kan? Itu sesuatu yang perlu diingatkan. Tapi ya, soal ganja, saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Aku itu sebenarnya ia hanya berkaitan dengan menjadi ibu tunggal, tidak mencoba mengurangi stres, gitu, dan tidak membuat beberapa keputusan kurang baik.
Ya, tapi saya ingin tahu apa motifnya di sini. Dan apakah hubungan dengan Instagram, tas-tas, uang tunai, acara televisi, dan mungkin Atlanta sendiri, apakah itu menandakan semacam keinginan kan untuk bebas dari anak-anak ini, untuk punya profil selebriti, untuk menjalani kehidupan yang berbeda kan? Ya, dan kembali ke aspek manusianya, mari kita akhiri di poin ini. Ini sangat tragis. Ini sangat menyedihkan karena Anda berpikir, bagaimana nasib dua anak yang selamat kan, yang diharapkan bisa pulih. Nah, untuk saat ini, belum jelas siapa yang akan mengambil hak asuh mereka ketika mereka keluar dari rumah sakit. Ini menurut Fox 26 Houston, juru bicara Departemen Layanan Keluarga dan Perlindungan Texas, Melissa Lanford, menyatakan layanan perlindungan anak sedang menyelidiki kasus ini dan keselamatan anak-anak selamat jadi prioritas utama. Nona Romulus pernah berhubungan dengan Child Protective Services sebelumnya. Rincian interaksi ini bersifat rahasia namun akan dimuat dalam laporan kematian anak secara publik setelah penyelidikan selesai. Dr. Wilson sangat senang bisa menghadirkan Anda di sini. Terima kasih banyak telah menjelaskan seluk-beluk hukum dari kasus yang rumit, menyedihkan, dan mengganggu ini. Dan saya menantikan kehadiran Anda kembali di Sidebar. Terima kasih ya. Dan saya ingin menambahkan, Toni Morrison pernah berkata tentang bertahan hidup. Kadang kita tidak bertahan secara utuh. Kita hanya bertahan sebagian. Dan itu yang saya khawatirkan untuk anak-anak ini. Hanya sebagian dari mereka yang bertahan. Terima kasih atas undangannya. Percakapan ini luar biasa namun juga serius dan sedih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.